Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita ta'adzimkan para kiai, para alim ulama, khususnya guru kita bersama yaitu Kiai Abah Yahya Mutamakin, semoga beliau panjang umur serta afiat. Yang saya banggakan, saya cintai dan selalu saya doakan saudara-saudara kami, anak didik daripada guru besar dan maha guru kami yaitu Al-Habib Zain Ibrahim Smith, para alumni Al-Thayyibah, khususnya ketua pembina Gus Nuri, Gus Hasan Nuri, dan alhamdulillah habaib-habaib kita, tokoh masyarakat, ketua takmir yang saya hormati, saya muliakan. Waktu yang diberikan sedikit sehingga tidak bisa menyebutkan satu persatu, padahal ingin menyebutkan satu persatu. Mohon maaf kepada mereka semuanya. Insya Allah mereka sudah mulia tanpa saya muliakan, dan semoga kita mendapatkan barokah daripada mereka semuanya insya Allah. Yang terpenting daripada apa yang diajarkan oleh para ulama yang bersumber daripada ilmu Nabi kita Muhammad SAW adalah kenapa jumlah para nabi itu 124.000 nabi, sementara daripada mereka ada 313 rasul. Kenapa harus begitu banyak? Kenapa tidak satu saja nabinya, Nabi Adam, atau sebaik-baik nabi itu Nabi kita Muhammad SAW? Jawabannya adalah karena manusia yang terbaik pada setiap zaman adalah zamannya mereka yang ada hidup bersama Nabi pada zaman itu. Setelah meninggal nabinya, meninggal orang-orang yang bertemu dengannya, maka berkurang mutu keilmuan, mutu keimanan, mutu ketakwaan, sehingga Allah Ta'ala perlu lagi untuk mengutus seorang nabi lagi, dan dia akan menjadi seorang rasul lagi, dan begitu seterusnya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Akan tapi bukan berarti setelah Nabi Muhammad tidak ada, berarti fungsi daripada para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi itu tidak ada lagi. Sekarang masih ada. Sehingga Nabi SAW bersabda, ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama umatku ini sama seperti para nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Oleh karenanya, apapun yang kita perlukan daripada nabi ada dalam diri ulama. Sedangkan fungsi daripada ulama itu adalah fungsi daripada nabi dan rasul. Fungsinya rasul menyampaikan, fungsinya nabi mencontohkan apa yang disampaikan oleh rasul itu benar adanya. Oleh karena itu, maka di sini mungkin saya katakan kita hidup di zaman fitnah. Fitnah harta benda, fitnah dunia, fitnah jabatan, fitnah segala-galanya. Tapi ketahuilah bahwasanya paling besarnya fitnah ketika kita ditanya, apakah paling besarnya fitnah di zaman sekarang ini? Banyak yang salah dalam jawabnya. Dan saya yakin apa di dalam pikiran antum semuanya salah. Fitnah yang terbesar di zaman ini adalah al-jahlu fiddin. Fitnah yang paling besar itu bukan internet, bukan perempuan, bukan harta benda, bukan. Tapi fitnah terbesar itu adalah bodoh dalam agama. Kalau sudah bodoh dalam agama, maka hilang semua kesempatan yang ada di dunia. Karena agama ini, syariat yang diajarkan langsung oleh Allah, yang kemudian dititipkan kepada para rasul dan para nabi, itu maksud dan tujuannya itu adalah supaya kita ini hidup di dunia yang penuh dengan kesusahan,
penuh dengan kesedihan, penuh dengan problematika kehidupan yang bukan cuma wacana, yang bukan cuma rekaan, yang bukan cuma dugaan, tapi kepastian. Kenapa demikian? Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, bahkan firmannya itu diawali dengan sumpahnya. Kita semuanya hafal, tapi jarang di antara kita yang mengerti apa maksudnya sumpahnya Allah Ta'ala tersebut. Apa itu? Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum fi hadzal balad wa walidin wa ma laqad khalaqnal insana fi kabad. Demi zat, demi kemuliaan kota ini, itu kota Makkah yang Nabi Muhammad tinggal di sananya, demi kemuliaan mereka orang tua yang pernah melahirkan dan yang tidak melahirkan, aku bersumpah demi mereka semuanya bahwasanya manusia hidup selalu dalam kesusahan. Kurang percaya kita? Tidak ada seorang pun di antara kita yang ada di depan saya ini, mohon maaf, ternyata bukan cuma orang Bangil saja atau orang Jawa Timur yang kelihatannya susah, tapi orang Semarang juga susah semuanya. Semuanya ada kesusahannya, semua ada kesedihannya, semua ada masalahnya. Tapi kalau kita ikut apa yang diajarkan Nabi Muhammad, segala kesusahan terbebaskan dan kita merdeka daripada semua kesusahan. Sehingga syariah itu apa? Syariah ini, yang diatur dalam syariah ini semuanya membebaskan kita daripada belenggu kesedihan dan kesusahan. Itu tujuannya. Nggak boleh kita makan babi supaya kita terbebaskan daripada penyakit. Nggak boleh kita mengkonsumsi narkoba, nggak boleh kita mengkonsumsi khamar dan sebagainya, nggak boleh kita berzina supaya kita merdeka daripada ketakutan dan sebagainya. Coba orang yang suka berzina, coba orang yang suka selingkuh, dia dalam keadaan ketakutan, ada SMS, ada WA, takut. Kenapa? Takut ketahuan dan sebagainya. Islam ini mengajarkan supaya kita bebas, menjadi orang merdeka, nggak terikat sama siapapun, nggak terikat dengan apapun juga. Itu ajaran Nabi kita Muhammad, ajaran yang begitu indah. Oleh karena itu nggak mungkin kita berharap Indonesia ke depan ini menjadi generasi emas, generasi Indonesia yang raya jaya, kecuali kalau mereka tersentuh dengan salah satu daripada 4M. Yang pertama, mondok, itu yang terbaik. Nggak bisa mondok, ya nggak apa-apa, madrasah diniyah, silahkan masukkan anak kita dalam sekolah-sekolah umum, tapi jangan lupa nanti siangnya masukkan madrasah diniyah, madin-madin yang ada di sekitar kita. Nggak bisa juga, ya nggak apa-apa, masih ada alternatif lain. Apa itu? Mengaji kepada guru ngaji. Nggak bisa juga, ya sudah nggak apa-apa, masih ada alternatif yang terakhir, nggak ada yang kelima. Apa itu? Majelis taklim. Bawa anak-anak kita, bawa anak-anak putri kita, bawa remaja-remaja kita. Jangan yang hadir ini adalah yang tua-tua, tapi alhamdulillah kami lihat, kami perhatikan tadi, kami bangga. Alhamdulillah Kiai Yahya, Abah Yahya, alhamdulillah banyak yang senang kepada beliau daripada anak-anak muda dan anak kecil. Ini yang paling penting. Ini masa depan kita, ini masa depan mereka. Oleh karena itu, kalau tidak tersentuh dengan 4M ini, jangan berharap kita akan bahagia hidupnya. Kenapa demikian? Ada apa? Pemerintah itu, terutama saudara kita di kepolisian itu, membuat rambu-rambu di jalanan supaya jalan kita itu lancar, tidak menjadikan orang lain itu kecelakaan dan sebagainya. Itu maksudnya, tujuannya. Begitu pula syariat, rambu-rambu syariat itu dibuat oleh Allah Ta'ala itu supaya kita hidupnya bahagia. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita hayati, kita cermati, eman-emani para alim ulama. Tadi sudah saya sebutkan oleh saudara kami Kiai Yahya, bahwasanya pandang ulama itu dengan pandangan hormat. Jangan mentang-mentang ulama itu masuk ke partai kemudian kita sudon, jangan. Di dalam agama tidak boleh kita sudon, apalagi pada ulama. Ulama itu kebaikannya sangat banyak. Bahkan ulama-ulama yang sekarang ada di depan kita ini semuanya, mereka itu ada salah satu yang nantinya ketika saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, orang terdekat kepada kita di dunia dulu yang kita berkorban untuk mereka, nanti di padang mahsyar semuanya mereka menjauh dari kita. Yang kita cari bukan mereka, tapi kita cari para ulama ini. Kenapa demikian? Karena mereka yang bertumpuk pada dirinya amal kebaikan yang begitu banyak. Coba para kiai ini, kalau seumpama sekali ngajar saja, beliau Kiai Yahya sekali ngajar di masjid ini kemudian pulang ke rumahnya, kalau ada satu saja ajaran yang dilaksanakan oleh para mustami'in ini, apalagi dua, apalagi tiga, apalagi lebih,
apalagi 2 faedah, apalagi 3 faedah, apalagi lebih. Maka pahalanya itu seperti bersedekah dengan sebaik-baik kendaraan. Di zamannya Nabi itu humrin na'am, unta merah. Kalau sekarang ini ada mobil sedan namanya, mereknya itu Porsche, itu harganya itu 40 miliar. Jadi beliau setelah pulang itu seakan-akan sedekah 40 miliar. Sehingga para kiai nggak perlu sedekah sebetulnya, cukup itu sedekahnya banyak sekali. Dari saking melubernya kebaikannya sehingga nanti di akhirat dibagi-bagi pada masyarakat. Dan merekalah orang-orang yang tidak mau kalau seumpama mereka itu masuk surga sendirian, tapi semua jamaahnya harus ikut bersamanya. Makanya dekatkan diri kepada para ulama. Dengan kita hadir pada ulama, akhirnya kita tahu ada sebuah ayat ini terakhir dalam Al-Quran yang kalau kita melihat secara datar itu nggak pantas ada dalam Al-Quran. Kenapa? Datar sekali artinya. Tapi begitu kita melihat, begitu kita amati, begitu kita cermati, oh luar biasa. Semuanya itu barometernya di sini. Apa itu? Allah SWT mengawalinya ayat tersebut dengan kata-kata kul. Katakan Muhammad, sampaikan Muhammad, sebarkan pada umatmu Muhammad. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang tahu sama orang yang enggak tahu. Enggak sama. Kalau orang tahu itu nikmat, mau jalannya apa saja nikmat, mau dalam keadaan situasi apapun nikmat. Coba kita lihat ajaran yang diajarkan oleh saya punya abah. Inti daripada ajaran abah saya 3. Yang pertama, jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Yang kedua, jangan pernah benci kepada seorang pun. Yang ketiga, jauhi maksiat sejauh-jauhnya. Itu saja. Sehingga itu adalah sumber daripada segala macam kebaikan, kebahagiaan yang kita inginkan. Ya di situ kembalinya. Tapi sebaliknya kalau kita jauh daripada 4M tadi dan dari ulama, kita lihat rumah tangga uangnya banyak, melimpah dan sebagainya, tapi tidak bahagia. Apalagi dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, tambah sengsara. Ini yang terjadi. Tapi kalau soal kita punya ilmunya Nabi Muhammad SAW, walaupun sengsara, walaupun sedih, walaupun gelisah, tetap kita itu mendapatkan kabar gembira. Bahkan kabar gembiranya bukan cuma dugaan, bukan cuma rekaan, bukan cuma harapan, tapi sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Dan itulah sesungguhnya arti daripada rasa kebahagiaan yang banyak di antara kita yang tidak mengerti apa itu bahagia. Disangkanya bahagia itu jabatan, disangkanya bahagia itu adalah sebuah materi sebagai. Tidak, bahagia itu adalah rasa di dalam hati kita. Walaupun kita punya harta, seperti sekarang ini kita melihat ulama kita bahagia, itu kebahagiaan. Kalau kita ingin tahu bahagia itu bisa kita rasakan, bagaimana caranya? Dengarkan firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu. Orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang dia itu berkata pada dirinya, bukan cuma berkata pada dirinya, tapi malaikat Allah turunkan kepadanya. Kapan itu? Ketika kita istiqomah, sholat 5 waktu istiqomah, hadir majlis taklim istiqomah, birrul walidain istiqomah. Nanti kalau sudah kita istiqomah seperti itu, bukan cuma dugaan, juga bukan cuma harapan, tapi Allah menetapkan malaikat turun ke bumi untuk mengatakan pada orang-orang tersebut, dari sekarang la takhafu wa la tahzanu, jangan pernah takut, jangan pernah kamu sedih. Sehingga kalau kita masih takut kepada manusia, masih takut kepada keadaan, masih dirundung dengan kesedihan, berarti kita belum bahagia. Kalau kita mau tidak takut kepada keadaan dan kepada siapapun juga, maka ikutilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi yang sekarang yang terjadi, sebagaimana baru-baru saja dibuat penelitian, ternyata 85% bukan cuma di Semarang saja, tapi di Indonesia laki-laki takut sama istrinya. Berarti menunjukkan kita kurang bahagia. Kalau kita mau bahagia, banyak hadir majelis taklim, dekatnya ulama, insya Allah kita bahagia. Kita minta pada Allah Ta'ala semoga kita semuanya bahagia. Di dunia bahagia, di alam barzah bahagia, di alam akhirat bahagia bersama Nabi Muhammad SAW. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.